Selamat pagi Aki, Enin, Opa, Oma, Opung, dan Eyang yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama dengan saya Pendeta Adi dalam program Sapaan Lansia. Pada kesempatan ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari Yakobus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yakobus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Aki, Nin, Oma, Opa, Eyang yang terkasih, kesabaran adalah satu kata yang sering kita dengar, tetapi sangat sulit dijalani. Terlebih di usia kita sekarang ini, kesabaran tidak hanya diuji melalui hal-hal besar, tetapi juga melalui hal-hal kecil yang terus berulang. Misalnya, rasa sakit di tubuh yang tidak kunjung hilang, tidak sembuh-sembuh, obat yang harus diminum setiap hari, kangen sama anak cucu yang jarang datang, kesepian, atau bahkan hanya menunggu waktu untuk bisa bangun dari kursi dengan tenang. Kadang kita ingin bertanya dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sampai kapan seperti ini?" Tetapi firman Tuhan hari ini, Aki, Nin, Oma, Opa, Eyang, dan Opung mengingatkan kita, kesabaran bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan rohani. Karena dari kesabaranlah iman kita dimurnikan. Ada sebuah cerita, seorang nenek berusia 79 tahun yang tinggal sendiri di rumah kecil di suatu desa. Setiap minggu ia datang ke gereja dengan berjalan kaki, meskipun kakinya sakit dan harus berhenti setiap beberapa puluh meter. Suatu hari pendeta bertanya, "Nek, kenapa nenek masih semangat datang ke gereja setiap minggu? Padahal banyak yang lebih muda saja tidak datang." Nenek ini tersenyum dan berkata, "Pak Pendeta, hidup ini memang makin berat. Tetapi justru karena berat, saya makin butuh Tuhan. Kadang saya harus sabar menunggu bantuan tetangga, sabar dengan badan saya yang makin ringkih, sabar nunggu anak-anak yang jarang pulang. Saya belajar, tetapi waktu saya sabar, hati saya makin tenang dan saya bisa lebih bersyukur." Akinin, Oma, Opa, Eyang, dan Opung yang dikasihi Tuhan, kesabaran itu tidak tumbuh begitu saja. Kesabaran tumbuh dari pengalaman-pengalaman sulit yang kita hadapi bersama Tuhan. Di waktu muda, kita bisa mengandalkan tenaga, tetapi sekarang kita belajar mengandalkan hati yang sabar, yang tahu bahwa Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Ia selalu tepat waktu. Kenapa Tuhan mengizinkan kita menunggu? Itu supaya kita tahu
bahwa bukan kita yang mengatur waktu, tetapi Tuhanlah yang mengaturnya. Kemudian, supaya kita belajar bahwa dalam menunggu kita dibentuk menjadi lebih lemah lembut, lebih berserah, lebih mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Seperti biji yang ditanam dan tidak bisa langsung tumbuh, begitu juga buah kesabaran, ia tumbuh perlahan di dalam diam, di dalam doa, bahkan di dalam air mata yang Tuhan hitung satu persatu. Lalu, bagaimana kita melatih kesabaran di masa tua? Akinin, Oma, Opa, Eyang, dan Opun. Yang pertama, kita harus menerima proses tubuh yang menua. Kita tidak melawan dengan marah dan kecewa, tetapi tubuh yang menua ini kita rawat dengan kasih, karena tubuh kita adalah bait Allah. Kemudian kita bersabar dengan orang di sekitar. Kadang anak-anak tidak memahami kita, cucu sulit diatur, orang lain sibuk sendiri. Sabar bukan berarti diam, tetapi memilih tidak menyimpan kepahitan. Yang kemudian sabar menanti waktu Tuhan. Tidak ada satupun doa kita yang sia-sia. Mungkin belum dijawab di hari ini, namun yakinlah Tuhan mendengar dan Tuhan bekerja dalam waktunya. Yang terakhir, gunakan waktu untuk berdoa dan menguatkan orang lain. Satu kata kita yang penuh kesabaran bisa menjadi kekuatan bagi yang lelah di sekeliling kita. Jadi, tetaplah bersabar di dalam Tuhan, karena kesabaran membawa kedamaian dan memurnikan iman kita seperti emas diuji dalam api. Tetaplah sabar dalam Tuhan, sebab mereka yang sabar dan tekun akan menuai berkat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sabar atas hidup kami. Engkau tidak tergesa-gesa, namun sabar menunggu kami bertumbuh, mencintai kami bahkan ketika kami lemah dan lambat belajar. Tuhan, ajar kami untuk sabar menjalani hari demi hari. Ketika tubuh kami tak lagi kuat, ketika hari-hari terasa panjang, ketika doa belum terjawab, biarlah hati kami tetap tenang dan iman kami tetap bersinar. Tolong kami ya Tuhan, agar melalui hidup yang sabar, kami menjadi kesaksian kasih-Mu bagi anak-anak, cucu-cucu, dan semua orang di sekitar kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan dan kesabaran sejati. Kami berdoa. Amin.